Masjid Salahuddin Kanwil DJP Jawa Timur 1 mempersembahkan Tausiah Senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Masjid Salahuddin yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini, marilah kita sama-sama mengingatkan pada diri kita semua bahwa puasa kita adalah dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Pada sore yang berbahagia ini menjelang berbuka, saya akan mengingatkan salah satu ayat Allah yang disampaikan dalam surat Al-Imran 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya kurang lebih, apakah kamu akan masuk surga padahal belum jelas bagi Allah kesungguhan di antara kalian dan kesabaran kalian. Sobat jamaah salat Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bicara berpuasa, maka kita tidak lepas dari apa tujuan hidup kita. Kenapa kita ada di muka bumi ini? Tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi puasa adalah salah satu ujian yang Allah berikan, apakah kita mau mendekat kepada Allah atau tidak. Kalau kita bicara tentang kedudukan puasa itu sendiri, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan atau berpendapat bahwa puasa itu adalah seperempat dari iman itu sendiri. Beliau merujuk pada dua hadis. Yang pertama, hadis itu berbunyi, asyamu nisful sabri, bahwa puasa adalah setengah dari kesabaran. Dan hadis kedua mengatakan as-sabru nisful iman. Kesabaran itu adalah setengah daripada iman itu sendiri. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa porsi dari puasa dibanding iman adalah 25%. Kalau kita coba ilustrasikan dengan hukum perpajakan, kita biasa dengan pajak penghasilan, ketika dua wajib pajak punya keterkaitan modal sebanyak 25%, maka terjadilah hubungan istimewa. Dari ilustrasi itu kira-kira 25% itu adalah salah satu modal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 25% adalah sesuatu yang bisa kita buat untuk menjalin hubungan istimewa dengan Allah SWT. Puasa adalah upaya bagi kita untuk mengosongkan perut kita, mengosongkan pikiran kita, konsentrasi untuk membina hubungan dengan Allah SWT. Dan salah satu keistimewaan puasa, kalau kita bandingkan dengan rukun Islam ada 5. 4 diantaranya ada perintah untuk melakukan sesuatu. Kita diperintahkan untuk mengikrarkan syahadat kita. Kita diperintahkan untuk menunaikan atau mendirikan sholat kita. Kita diperintahkan untuk menunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Dan kita diperintahkan untuk berangkat ibadah haji. Semuanya perintah untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang unik daripada puasa adalah perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu pun dari sudut pandang fikih. Sekali lagi karena kita banyak orang pajak, maka kalau kita hanya sekedar tidak makan, tidak minum, itu hanya menggugurkan kepatuhan kita saja, formal saja. Ya, tetapi yang lebih lagi, apabila kita menjalankan puasa secara khusus, menjaga hati kita, menjaga perilaku kita, sehingga kalau hanya formal memang kita tidak batal puasa kita. Tetapi ketika kita masih melakukan tindakan-tindakan kebencian misalnya, melakukan tindakan-tindakan kebohongan misalnya, dan perilaku-perilaku yang lain, maka banyak pahala kita yang tidak bisa kita dapatkan. Kita tidak sempurna. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang puasa sebagai sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita tidak hanya sekedar kepatuhan formal, tetapi bagaimana secara substansi, secara material, kita betul-betul tunduk dan patuh, kita betul-betul mengosongkan diri kita hanya untuk kepada Allah SWT. Secara materi kita dilatih untuk membatasi diri, tidak makan, tidak minum,
Tetapi dari situ kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa harusnya kita juga kosongkan hati kita, jangan sampai kita terkait dengan dunia. Kita hanya berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita cari dalam hidup ini adalah mardhatillah. Hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita 30 hari secara penuh melakukan riyadhah, melakukan puasa, latihan, mengosongkan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan betul-betul mendapatkan sebuah predikat takwa. Dan itulah sesungguhnya yang akan memposisikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab nanti. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.